Acara ini dipersembahkan oleh Bu, hari ini kita agak sedikit beda nih. Karena kita apa bisa yang beda? duduk, Sekarang kita berdiri, lumayan merelaksasi kaki nih berarti ya kita ya. Nah, hari Apa yang ini bikin kita beda bahas ini? juga beda juga. Apa yang bikin beda hari Karena ini? selama ini ternyata penggunaan spektrum frekuensi radio itu bisa dipidana loh. Loh, itu bisa dipidana ya? Iya, barang yang tidak kasat mata, bahkan mungkin kita nggak tahu ini spektrum frekuensi radio ada nggak itu. Bahkan mungkin masyarakat awam juga pasti tidak paham apa itu spektrum. Tapi ini jadi hal yang bagus karena ini kita bicara tentang penegakan hukum di bidang telekomunikasi. Benar, dan juga katanya bisa sampai denda, bisa sampai penjara. Nah, tahun 2019 itu kalau tidak salah di Pengadilan Negeri Sragen itu ada yang memang sampai divonis ada Wah, pidananya beneran, 2 bulan dan plus denda karena emang ada pelanggaran terhadap spektrum frekuensi radio tanpa izin pemerintah. Ya harus ada izin berarti. Berarti ini juga jangan sampai masyarakat kita nggak tahu kemudian mereka malah kena masalah. Gitu. Nah, makanya sekarang hukum di tengah kita hadir supaya masyarakat jadi tahu. Wah, benar-benar. Berarti kita harus tanya orang yang tahu dong berarti. Harus, karena kita juga nggak tahu. Jadi kita harus tanya dulu sama yang tahu ya. Sudah hadir semuanya nih Mas Pulung nih. Ya, hari ini akhirnya kita kembali ke kursi Ya, kita tidak jadi tahta kita ini ya. tidak jadi relaksasi kita duduk lagi ya. Kita menyapa dulu karena acara pada hari ini dipersembahkan oleh Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya. Nah, Siapa dulu ini? hari ini Mas kita Pulung? kedatangan langsung Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya, Bapak Sular SHMSI. Selamat datang Pak Sular. Selamat datang, selamat malam Mbak Sular. Kemudian juga ada PFR Ahli Muda, Bapak Agus Ashari Eskom. Pak Agus, selamat malam. Selamat. Dan beliau juga Ketua Tim Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Ini berarti kalau ada yang melanggar ketemu sama Pak Agus berarti ya? Benar, ini tugasnya udah sulit, nama jabatannya udah sulit gitu ya. Panjang banget ya. Gitu. Berarti tapi malam ini kita ketemu bukan untuk penertiban ya, kita ketemu untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Ini dari analis sumber daya monitoring spektrum frekuensi radio level 3 juga hadir Ibu Dewi Rosiana Umami SS. Ibu Dewi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Dan ini sudah juga hadir. kita hadir bersama kita di sini pengendali frekuensi radio Ali Muda, Ibu Ivit Citraning Tias, Sarjana Teknik. Selamat malam. Oke, sebelum kita lanjut nih Mas Pulung supaya masyarakat juga lebih paham. Ada apa sih dengan topik kita malam hari ini? Kita lihat dulu videonya. Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya selaku UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dijen SDPPI berupaya melakukan penegakan hukum di bidang komunikasi. Spektrum frekuensi memang perlu diatur dan diawasi karena salah satunya penggunaan frekuensi radio ilegal misalnya untuk penggunaan radio siaran FM bisa berpotensi mengganggu komunikasi pesawat dengan bandara. Dalam aturan, setiap gangguan frekuensi radio bisa menyebabkan meninggalnya seseorang. Dapat dipidana hingga 15 tahun penjara karena melanggar KUHP Pasal 53 Ayat 2. Sementara itu pada Pasal 32 Ayat 1, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, barang siapa yang memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat 1, bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100.000. Adapun pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2 Jo, Pasal 53 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Bahwa penggunaan spektrum radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah. Selain itu, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Adapun dalam aturan baru kini juga ada denda bagi pelanggar spektrum frekuensi radio atau alat pelanggaran komunikasi yang besaran denda disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Ini pasti penonton juga bertanya, Bu. Kenapa spektrum frekuensi radio bisa menghilangkan nyawa loh? Nah makanya, karena tadi kan sekali lagi ini adalah hal-hal yang tidak terlihat. Benar. Kita nggak kelihatan gelombangnya dan tidak paham, tapi makanya kenapa kita harus membahas spektrum frekuensi radio. Apa itu dan secara umum kinerja dari Balai Monitor atau Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya ini apa? Seperti apa? Mungkin kita Pak langsung Sular. langsung kepada kepalanya bisa menjelaskan. Monggo Pak Sular. Baik. Spektrum frekuensi radio itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik yang sifatnya adalah merambat. Dengan frekuensinya itu adalah lebih kecil daripada 3000 GHz. Kemudian fungsinya untuk apa frekuensi tersebut? Frekuensi adalah merupakan infrastruktur termasuk ya. Itu adalah sebagai media informasi, telekomunikasi. Keperluannya untuk apa? Tentunya adalah untuk jaringan komunikasi. Kemudian juga untuk penyelenggaraan penyiaran, termasuk TV yang ada di saat ini juga merupakan. Iya, ini termasuk media juga. Kemudian apalagi untuk penerbangan, juga untuk pelayaran. Intinya adalah segala bentuk penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai informasi. Intinya seperti itu. Berarti harus ada pelaporan juga. Ketika kita ingin menggunakan, kita harus lapor dulu kah ke Balai Monitor? Betul. Jadi begini, Mbak, dengan adanya spektrum frekuensi yang notabene adalah sumber alam yang sangat terbatas tadi, maka penggunaannya harus diatur. Oke. Pak Sular, kan Pak, kita lanjutkan nanti karena kita harus rehat dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi supaya bisa lebih panjang informasinya. Baik. Nah ini Bu, ini sebenarnya kan teman-teman kita yang di luar sana itu pasti bingung ini. Posisinya opo ini. Jangan-jangan alat-alat mereka itu ternyata menggunakan spektrum frekuensi radio. Gitu. Itu yang harus kita perjelas lagi ya, supaya sama paham. Mungkin Pak Sular bisa melanjutkan sebelum nanti kita bergeser ke yang lain juga. Baik. Kita sebelum melanjutkan kita guyonan dulu ya Mbak ya, bahwa kita terus terang teman-teman kita ini adalah tugasnya adalah pemburu-pemburu barang gaib. Ya ibaratnya setan lah gitu ya. Apa saya katakan demikian? Karena spektrum kan nggak kelihatan. Tapi fakta nyatanya bisa dimanfaatkan untuk sarana telekomunikasi. Tinggal medianya apa saja. Kalau mungkin seluler bisa kita pakai HP, telepon dan sebagainya. Kalau medianya mungkin penyiaran bisa TV, kita lihat media radio siaran. Ya. Kalau mungkin penyelenggaraan internet bisa
contoh ISP dan sebagainya, kita bisa melakukan kegiatan jaringan menggunakan internet dan sebagainya. Semuanya menggunakan spektrum frekuensi radio. Khususnya di wilayah Indonesia masih boleh dikatakan oleh beberapa tahun yang lalu atau mungkin baru-baru lagi ini, Bapak kita, Pak Dirjen kita, Pak Ismail, Dirjen CPP itu mengatakan bahwa infrastruktur di Indonesia ini mayoritas masih 90% masih menggunakan spektrum frekuensi radio. Karena jaringan untuk mengarah FO masih ya rasa-rasanya sulit karena biayanya terlalu sangat-sangat tinggi. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, alat-alat kita yang selama ini kita pakai, misalnya HT, kemudian walkie-talkie, ya apakah itu juga termasuk yang menggunakan spektrum frekuensi radio nih Pak? Betul Pak Ibu. Semuanya kita gambarkan saja yang alat komunikasi yang tanpa kabel, itu sudah dipastikan menggunakan spektrum frekuensi radio. Contoh HT juga nggak pakai kabel. HP termasuk juga nggak pakai, pasti pakai spektrum. Kalau misalnya kayak HT begitu, itu pengurusan izinnya bagaimana? Atau bisa langsung connect gitu kan? Kadang-kadang ada yang mungkin bisa langsung connect. Apakah memang itu termasuk kategori tanpa izin atau gimana, Pak Sular? Izin saat ini saya sampaikan mudah. Oh, oke. Sepanjang ini pertanyaannya ya, sepanjang ada ketersediaan frekuensi. Karena kanal ke frekuensi itu bisa habis, artinya bisa bukan habis ya, nah habis kalau nggak habis, penuh. Artinya itu penuh, jenuh, itu tentunya akan pihak kita akan menghentikan karena di situ tidak dimungkinkan untuk bisa ditambah kanal frekuensi. Nah, jadi semuanya berizin, HT pun juga berizin, sepanjang itu ada infrastrukturnya, spektrumnya ada, pasti akan diberikan izin dengan mudah, Mbak, mudah sekali izin sekarang. Nah, itu. Kita mungkin geser ke ketua tim penertiban ini. Pak Agus ini. Di lapangan maksudnya gimana ketua tim penertiban ini? Apa yang Pak Agus lihat? Barang goib seperti apa? Pak Agus lihat sampai harus ditertibkan. Itu gimana Pak? Melihat spektrumnya. Jadi gini, dalam kegiatan kami di penertiban ya Pak ya, memang kita dibantu dengan peralatan. Dan itu harus perangkat yang sekiranya sesuai dengan speknya. Kita ada sejumlah program penertiban itu memang salah satunya yaitu ada beberapa band ya, mungkin band pengguna yang mungkin kita lebih fokus, contohnya kalau radio siaran. Nah itu kami tentunya menggunakan perangkat yang sesuai dengan spek. Dan itu pun alat ya di dalam penertiban ialah sebagai bukti bahwa si pengguna melakukan pelanggaran. Karena kita sama-sama nggak tahu bahwa frekuensi juga tidak kelihatan. Kadang-kadang si pelakunya ngeyel kan seperti itu. Jadi dengan alat itu bisa ditunjukkan. Si pelaku itu akhirnya tidak ngeyel. Itu terlihatnya gimana sih Pak? Maksudnya saya sih menggambarkannya seperti ibarat lalu lintas begitu, tiba-tiba ada frekuensi yang masuk begitu, yang ternyata nabrak yang lain, atau gimana gambaran yang melanggar itu, yang tanpa izin? Ya, jadi waktu kita melakukan analisa tadi ya Bu, ya, jadi kita melihat alat kita itu hanya berupa hanya gambar segitiga aja, dan itu pun ada angkanya. Dan sekaligus mengeluarkan voice suara. Nah, itu yang menjadikan dasar kami untuk menguatkan, meyakinkan si pelanggar bahwa Anda melakukan pelanggaran, dan itu pun ditambah dengan data yang kami punya. Kami mempunyai data SIM-S, data perizinan. Setelah kami lihat ternyata si pelanggar tidak berizin, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus hentikan. Seperti itu Mbak. Ya ini yang jadi pertanyaannya, yang ketangkep kan monitornya nih. Tapi bisa sampai tahu sumbernya Pak di mana gitu? Iya. Wih. Jadi sebelum melakukan penertiban sebenarnya kita melakukan pemantauan. Pemantauan itu rutin. Pemantauannya termasuk salah satu mengidentifikasi.
Jadi kita mensortir, kita mempunyai data, kira-kira si pelanggar ini kira-kira sudah berizin apa enggak. Contohnya kalau di Surabaya, jadi ada beberapa daerah yang sekiranya di dalam pemantauan kita sudah melihat bahwa ini radio-radio ini pasti tidak berizin. Akhirnya kita mendatangi, kemudian kita membuktikan dengan si pelanggar bahwa si pelanggar tidak mempunyai izin dan menggunakan frekuensi berapa. Lah itu di alat kami bisa mengetahui. Biasanya selain radio apalagi Pak yang masuk dalam radar pantauan ini? Ya sepanjang itu di bidang telekomunikasi frekuensi ya. Apa aja ya mungkin yang pernah ditertibkan begitu? Ini yang melanggar radio atau contohnya atau mungkin yang selain broadcast yaitu pengguna bergerak darat atau mungkin yang contohnya radio pancarulang atau RPU, repeater. Repeater. Nah itu repeater sifatnya yaitu bisa menjangkau lebih luas. Tujuannya yaitu supaya komunikasinya bisa mengcover beberapa daerah. Nah, itu yang seringkali banyak masyarakat itu menggunakan itu. Apalagi dengan ditambah temuan kami misalkan dengan perangkat yang tidak sertifikat atau rakitan. Nah, itu otomatis kami akan mengamankan perangkat tersebut. Kemudian kita membuat berita acara untuk sekiranya membuat surat undangan, kemudian penghentian dan penyegelan. Itu kompleks juga ya. Kompleks. Melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Terus harus ditelusur, cari orangnya, cari alatnya juga, termasuk tadi ada penyitaan di alatnya juga ya? Iya betul. Alatnya juga diamankan. Kita Kalau amankan. dari Bu Dewi sendiri ini seperti apa? Analis sumber daya monitoring spektrum frekuensi radio level 3. Ya, jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kabalai dan juga Ketua Tim Penertiban bahwa ada beberapa jenis pelanggaran. Di sini pelanggaran itu terbagi dua Mbak, pelanggaran spektrum frekuensi radio itu sendiri dan juga pelanggaran alat perangkat telekomunikasi. Jadi memang masing-masing punya jenis pelanggaran, seperti misalnya jenis pelanggaran spektrum frekuensi radio. Nah di sini ada yang pertama itu tidak memiliki izin atau tidak memiliki ISR, berarti dia bisa disebut menggunakan frekuensi tanpa izin. Ilegal berarti ya? Betul. Kemudian yang kedua, mungkin dia sudah punya izin atau ISR, namun pada waktu penggunaan frekuensi tersebut tidak sesuai peruntukan atau tidak sesuai parameter teknis. Contohnya gimana? Peruntukan sama parameter teknisnya apa nih? Jadi misalnya dia harusnya berada di frekuensi A misalnya, namun pada waktu memancar dia menggunakan frekuensi B, berarti tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya dia harusnya di frekuensi 5,7, 5,8, kemudian dia menggunakan di 5,6. Yang kayak begitu biasanya karena apa ya Bu ya? Apakah karena alasan teknis atau memang dia sengaja mencari frekuensi lain di luar izin? Ada beberapa kemungkinan memang. Yang pertama mungkin dia tidak tahu atau tidak paham yang setting perangkatnya. Atau yang kedua jelas pasti kesengajaan. Nah di sini kita biasanya klarifikasi terlebih dahulu. Jika memiliki izin maka kami akan menegur atau melanggar parameter teknis atau tidak sesuai peruntukan. Namun kalau tidak punya izin maka dia jelas kena pelanggaran tanpa izin seperti itu. Kemudian untuk pelanggaran jenis alat perangkat telekomunikasi juga ada dua. Yang pertama tidak ada sertifikat. Tidak tersertifikasi untuk perangkat yang digunakan. Kemudian yang kedua, jika sudah ada sertifikasi atau sudah tersertifikat, maka tidak sesuai sertifikatnya. Misalnya standar teknisnya dengan spek A, dia menggunakan spek B. Sudah dikanibal atau dirakit sendiri seperti itu. Itu bisa menyasar untuk yang menggunakan, merakit, menjual, atau memperdagangkan seperti itu. Yang merakit juga kena. Kena. Wih. Karena dengan sengaja berarti kan itu. Kalau bicara dasar hukum berarti kita menggunakan aturan apa ini? Kalau kita bicara dasar hukumnya terkait dengan SFR ini? Dasar hukum ya kita mungkin saya ambil alih ya. Menggih Mbak Agnes, jadi saya sampaikan Mbak Dewi itu betul memang gini. Sarana telekomunikasi itu tidak semata tinggal kita pakai gitu aja, harus disertifikat dulu, harus bersertifikat. Siapa yang mensertifikat alat tersebut? Juga kantor kita.
yang ada di pusat. Direktorat Standarisasi, balai namanya pengujiannya adalah Balai Uji di sekarang tempat gedung baru di Depok yang kemarin baru diresmikan Pak Presiden. Kita termasuk adalah balai uji yang terbesar se-Asia itu di Indonesia untuk menguji perangkat telekomunikasi yang digunakan di Indonesia. Ini termasuk handphone begitu ya? Dan Termasuk semuanya. itu tersertifikasinya di Balmon? Di Jakarta, di Balai Uji. Ada kantor tersendiri di Balai Uji itu. Sular, saya jadi kepikiran misalnya saya punya radio nih. Radio itu kan nggak cuma satu alat kecil, tapi alat kan banyak. Nah, kalau misalnya sertifikasi, apakah memang kita harus ke sana dengan semua alat kita atau ada sesuatu yang, maksudnya kan ada orang yang mungkin sekarang udah punya gitu, terus bingung gitu mau sertifikasi. Sebelum dijawab Pak, kita rehat dulu sebentar, nanti dijawab setelah rehat. Ini bahas tentang frekuensi radio, kenapa Ibu kok ribut masalah HT gitu? Ini masalahnya di telinga saya menggunakan HT setiap kali kita siaran. Jangan-jangan ini ada izinnya. Nah ini yang harus kita tanyakan Saya dari khawatir kalau ini nggak ada izinnya, saya tidak jadi pulang ke rumah. Saya ditangkap sama Balmon nanti. Terus gimana saya nasib saya ini? Ini termasuk HT kayak begini juga harus ada izin ya? Ada izinnya, Bu. Nah, jadi semuanya yang menggunakan spektrum tadi saya sampaikan itu kalau lebih nyaman, lebih aman harus berizin. Kenapa harus berizin? Ya itu tadi, apalagi namanya di kota Surabaya. Spektrum ini sangat jenuh sekali, sangat penuh sekali. Padahal kan kalau kita bicara HT ya Pak ya, mungkin kan jarak dekat ya Pak ya. Ini saya di sini dan mungkin yang menggunakan di ruang kontrol begitu kan. Apakah itu bisa mengganggu frekuensi luar juga? Bisa saja, dalam ruangan, Pak? bisa saja terjadi. Contoh, mungkin ada repeater dari luar masuk. Repeater itu kan pancarannya sampai kemana-mana. Contoh ada repeater di Surabaya, dia berizin. Di Siat mungkin ada anggotanya atau mau masuk ke Citwe, nggak bisa komunikasi. Karena ada ternyata dipakai HT di sini karena sana jaraknya jauh sana, ini berdekatan tentu kuat HT yang tadi dekat tadi, sehingga ketutup dia akan ketutup yang punya frekuensi yang ada di JTP tadi karena ini dekat. Mungkin repeaternya ditaruh di jauh sana, ya. Secara otomatis adalah sinyalnya kuat HT yang dekat tadi gitu ya. Walaupun ya jarak HT kalau digunakan untuk point to point tidak pakai pemancar ulang, jaraknya paling jauh ya paling enggak mungkin 3 sampai 4 kilo ya. Kisaran itulah. 3 sampai 4 itu sekitar itulah gitu. Dan itu bisa termonitor ya di tempatnya Pak Agus. Bisa. Sepanjang pancaran bisa terima bisa. Tapi kalau saya sampaikan, kalau HT di dalam ruangan sini tentunya nggak bisa. Tapi nanti tapi kalau ada laporan gangguan dari luar, pasti kita akan cari posisi dia gangguannya di mana,
oh di daerah-daerah di luar situ sudah terganggu Pak, kita bisa akan giring nih, alat kita sudah mengarah nih. Kita punya alat untuk jinjing itu bisa mengarah. Nah ini kan sebenarnya banyak sekali teman-teman di luar sana yang kadang punya event di luar atau lagi pakai HT. Mungkin yang jadi pertanyaannya, mungkin juga mereka nggak tahu kalau ini harus punya izin gitu Pak. Izin tuh seperti apa sih Pak gitu, mungkin yang mungkin ditanyakan sama teman-teman di luar sana. Oke, izin itu yang sesuai regulasi kita, izin itu ada 3. Izin pita, ya. Izin pita itu izin band frekuensi. Kemudian yang kedua adalah izin ISR, izin stasiun radio. Kemudian yang ketiga adalah izin kelas. Izin kelas ini adalah izinnya melekat pada perangkat. Jadi perangkatnya harus betul-betul sudah terstandarisasi, bersertifikat. Ini tadi ditanya, berarti harus kemudian ini sifatnya yang artinya tetap, artinya dipakai terus. Oh, dipakai terus. Ya. Kalau sifatnya tadi cuman ada event-event tertentu gitu ya. Contoh mungkin ada pertunjukan apa, ya event apa besar gitu ya. Yang tentunya adalah butuh sarana komunikasi HT dan sebagainya. Menurut saya lebih aman bahwa kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik, dilaporkan saja. Oh, cuma ngelaporin aja Pak ya? Laporkan izin, nanti akan, bukan laporan untuk ini bahasa ada kegiatan itu bisa diberikan izin sementara. Nanti akan diberikan izin sementara. Itu. Contoh saat ini yang sedang berlangsung, izin-izin sementara itu event-event besar ya. Contoh mungkin ada Asia Games, ada MotoGP yang di mana itu? Mandalika. Selain izin sementara, apakah juga ada fasilitas maksudnya supaya frekuensi lain tidak masuk di dalam area itu Pak, di area event yang besar itu? Tentunya itulah harapan kita sebagai petugas teman-teman semuanya. Dengan izin itulah kita untuk mempermudah mendata. Kita punya data. Oh izin ini punya event ini. Kalau sampai nanti ternyata ada kemasukan dari luar, loh Pak kok saya terganggu, kita akan mudah mencarinya. Mudah. Itu. Sehingga cepat kita tangani gitu. Itu maksudnya gitu ya. Bu Agnes, di awal tadi kan saya sempat mengatakan bahwa nanti ada denda, nanti ada hukuman penjara dan sebagainya. Ini kita harus ngobrolnya sama Bu Ivit ini. Iya, kelihatannya. Karena kan tadi mungkin ada yang tidak berizin, nah mungkin ada yang belum tahu. Ini harus tahu jelas bahwa kalau tidak berizin ini ada urusannya nih sama Bu Ivit. Gimana Bu Ivit? Jadi seperti disampaikan tadi bahwa untuk penggunaan frekuensi radio itu harus mendapatkan izin. Itu sudah dituliskan di Undang-Undang 36 tahun 99, itu yang menjadi dasar hukum utama Undang-Undang Telekomunikasi. Gitu. Jadi segala penggunaan frekuensi itu harus mendapatkan izin dari pemerintah, termasuk juga untuk penggunaan perangkatnya itu ada di pasal 32. Itu tadi sempat di awal tadi kan sudah ada junto pasal 52, kemudian yang pasal 33 junto pasal 53 itu ada hukumannya juga. Jadi kalau untuk penggunaan perangkat itu ada pelanggarannya itu bisa dikenakan hukuman bisa sampai 1 tahun, kemudian denda 100 juta. Kemudian kalau untuk penggunaan frekuensi radionya itu bisa dikenakan pidana 4 tahun dan denda sampai 400 juta. Oh, gitu. Dan jika bisa mengakibatkan orang meninggal, itu ada korban, itu bisa sampai 15 tahun. Itu maksudnya sampai orang meninggal itu apa? Gimana mengganggu jadi komunikasi pengaruh pesawat dari sampai pesawatnya juga? Seperti itu. Jadi efek dari penggunaan pelanggaran frekuensi radio itu jika mengakibatkan korban jiwa itu bisa dikenakan hukuman sampai 15 tahun. Selama ini kalau misalnya ada pelanggaran, apakah memang langsung diproses pidana atau mungkin ada pendekatan lain? Diperingatkan dulu mungkin sanksi administrasi mungkin atau seperti apa? Betul. Jadi untuk pelanggaran penggunaan frekuensi radio itu kalau berdasarkan Permen Kominfo nomor 7 tahun 2021, di situ pertama kita kasih teguran, kemudian juga kita kenakan ada sanksi administratif yang sekarang berupa denda itu tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci lagi oleh Bu Dewi. Kemudian setelah itu juga ada pengamanan perangkat juga jika dimungkinkan bahwa itu akan menimbulkan gangguan nantinya. Jadi perangkat bisa kita amankan, apakah itu kita segel di tempat atau kita amankan di kantor Balmon. Dan jika memang tidak kooperatif itu bisa kita proses ke hukum bisa sampai P21. Gitu. Hitung-hitungannya lumayan nih Mas. Iya, dan saya sebenarnya berpikir gini, ketika pelanggaran bisa menghilangkan nyawa manusia, bisa nggak sih sebenarnya sebelum menghilangkan nyawa udah dicegah, udah diperingatkan? Ada preventifnya ada. Ada preventifnya. Itu salah satu tugas kita melakukan pengawasan. Gitu. Jadi nggak cuma ditertipin aja, seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi sebagai Katim,
bahwa kita ada kegiatan monitoring. Nah, di situ tugas PFR. Seperti saya dan Pak Agus di sini kan ada pengendali frekuensi radio. Ya. Nah, tugas kita untuk memantau barang goib tadi. Berarti 24 jam mantengin spektrum frekuensi ya? Enggak 24 jam juga sih. Tiba-tiba ada Tapi yang alatnya masuk. 24 jam Alatnya dong. 24 Alatnya jam. 24 Orangnya jam. jangan. Istirahat, butuh istirahat. Jadi bisa kita lihat besok, bisa kita lihat, kita Iya. save, ini nanti nge-save sendiri kita bisa lihat. Oh. Sejauh ini pelanggaran yang paling berat apa yang terjadi di wilayahnya teman-teman Balmon ini apa? Pelanggaran Yang pertama kita lindungi itu frekuensi mara bahaya dan frekuensi penerbangan. Itu yang paling kita concern sebenarnya. Karena itu tadi. Ada kejadian atau mungkin Pelanggaran Bu. pelanggaran? Kalau pelanggaran cukup Hampir sering ya gitu. Oh. Karena untuk misalkan frekuensi penerbangan ya, contohnya. Frekuensi penerbangan itu di band 108 sampai 137. Itu frekuensi frekuensi VHF-nya. Nah, sedangkan frekuensi broadcast tadi seperti disampaikan Pak Agus itu di frekuensi 88 sampai 108. Mungkin kalau biasa muter ya. radio, Radio, tuh kan iya, iya, di iya. mobil-mobil Ya, atau balik di lagi. rumah ya, di perangkatnya itu kan receive-nya itu di 88 sampai 108. Nah, penggunaan perangkat yang tidak sertifikasi tadi ngerakit sendiri, misalkan ternyata Itu bisa menimbulkan nembus sampai atas spurious. Nah, itu spuriousnya itu munculnya di frekuensi penerbangan. Si pengguna, si yang memancarkan ini, yang merakit atau yang memancarkan di frekuensi itu tidak menyadari bahwa perangkatnya itu ternyata bisa spurious di frekuensi 108 sampai 137 itu. Yang bisa mendengarkan adalah yang bisa receive di frekuensi itu, yaitu pilot, ATC, dan tim Balmon. Karena kami memungkinkan ada perangkat untuk bisa memonitor di band frekuensi. Tapi memang Nyun Sewu, saya nggak tahu nanti siapa yang jawab gitu ya. Ketika misalnya saya sebagai pilot nih tiba-tiba dengar, ini bukan dari frekuensi ATC. saya, dari ATC, dari mana? Mereka bisa lapor juga Bu ke Balmon? Bisa lapor. Langsung bisa lapor. Oh, bisa langsung. Lapornya ke Airnav. Oh, ke Erna. Airnav nanti yang akan melaporkan ke kita. Contoh hari ini segera ini mumpung ada kejadian ini hari ini. Hari ini adalah ada pelaporan dari Bandara Juanda melaporkan ke kita bahwa ada gangguan pilot menyampaikan informasi pada suara radio siaran dangdut apa ya kemarin beritanya ya dangdutnya. Nah, itu dangdutan. Kemarin teman-teman laporannya hari Sabtu kemarin, kebetulan kita hari Sabtu juga ada upacara di kantor. Teman-teman ini masih seragam, gimana Pak? Langsung hari ini dilakukan. Monitor sebentar pakai alat kita yang di atas. Nah, setelah oke ada titik-titik terang baru kita gerak ke lapangan. Ada indikasi bahwa penggunanya ada di Surabaya. Di daerah wilayah mana kemarin? Banyurip. Pengguna radio siaran. Tapi banyak nggak pasti kejadian sebenarnya mereka juga nggak tahu kalau itu ganggu gitu. Mereka nyepinginnya siaran gitu. Iya, betul Pak. Memang tidak tahu, Pak. Karena dia tidak punya alat untuk bisa memantau itu. Karena ya radio kayak gitu itu kadang penyiaran kadang radionya kurang, ya levelnya masih level-level biasa lah gitu ya. Yang penting dirasa dipikir ya nggak ganggu dan sebagainya. Tapi itulah yang teman-teman lakukan adalah itulah kalau memang baru begitu kita kasih peringatan, kita matikan, kita off-kan sebelum diperbaiki. Kalau ini dimatikan terus diperbaiki dulu ya oleh teknisinya nanti di-on-kan kembali boleh sepanjang dia dilengkapi izin. Kebetulan kemarin ada izinnya. Punya izin. Loh, punya izin aja masih bisa bocor. Nah, itu. Nah, itulah apalagi yang nggak punya izin. Punya izin ya Mas ya? Sebenarnya masalah perangkat itu rakitan sendiri kah atau beli di pabrikan pun sebenarnya tidak ada masalah. Yang terpenting kalau rakitan sendiri setelah merakit ya pemancar radio gitu ya, pemancar radio siaran gitu. Setelah dirakit selesai tentunya diajukan dulu, diuji dulu ke balai uji kita di Jakarta tadi. Itu berarti seperti tadi Mas Pulung sampaikan kalau Alatnya dibawa ke sana? Iya, harus dibawa ke sana. Kalau misalnya radio alat-alat semuanya itu dibawa semua atau hanya Exciter aja, exciternya saja. Cuman satu ya gitu ya, nggak terlalu mancar aja. Mancarnya ya. Iya, dibawa ke sana, dites, dinyatakan layak, berarti bisa digunakan. Langsung bisa diperbanyak. Tidak itu saja. Kalau perlu bisa teman-teman kalau beli ke saya. Ini sudah resmi loh. Gitu. Oh, itu bisa ya. Walaupun rakitan sendiri tapi sudah betul-betul layak dinyatakan ada sertifikatnya bahwa ini layak dimanfaatkan atau Berarti digunakan. masyarakat juga harus tahu bahwa kalau yang dibeli itu harus ditanya dulu ini sudah tersertifikat belum? Betul. Jadi sebenarnya nanti lebih lanjut juga akan menyampaikan hal itu Mbak. Jadi
masyarakat secara umum, khususnya dalam masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio, bila menggunakan alat atau membeli alat, tentunya harus bersertifikat. Lah, kalau memang mungkin bukan rakitan, belinya di toko atau di pedagang dan di toko dan sebagainya, tentunya ditanya dulu. Ada izinnya, ada sudah sertifikat belum? Ada buktinya di situ. Paling tidak di situ kotak itu ada labelnya SDPPI. Termasuk ibu kalau Bu Agnes kalau mau beli HP itu pasti ada di situ ada SDPPI. Gak pernah ngecek memang selama ini. Coba karena di kotaknya pasti ada itu. Pasti ada. Pulang kita cek SDPPI ya. Nah, SDPPI. Barcode-nya. Ada barcode SDPPI. Oh iya. Kalau tidak ada, itulah patut kita curigai. Teman-teman pasti akan, teman-teman kan di samping penertiban frekuensi tadi disampaikan Bu Ibu juga Bu Dewi alat atau perangkatnya. Oke, alat atau perangkat. Iya, kita keliling ke toko-toko juga ini teman-teman ini. Ke toko-toko ke yang jualan HP, jualan semuanya itu di genteng dan sebagainya. Kalau mungkin kurang paham, ini masyarakat atau teman-teman yang ada di rumah bisa juga buka Instagramnya dari Balmon. Ini ada di balmon.surabaya. Surabaya. Nanti bisa mungkin nggak paham gitu ya, atau waktu kita terbatas, nah bisa langsung ke Instagram itu. Kita rehat dulu sebentar. Ya. SDPPI, ada nih. Oh ada tuh kayaknya biasanya. Acara ini benar-benar pencerahan buat kita yang kita selama ini kerja Alat di situ. sudah tersertifikat, nggak punya izin tetap aja melanggar begitu kan? Ya. Jadi sertifikat iya, izin juga iya. Iya, gitu. betul. Bahkan termasuk tadi kita sempat ngobrol kan, yang biasanya kalau di rumah sinyal internet nggak masuk, karena kamar saya tertutup ini, boleh nggak kita beli penguat sinyal? Repeater penguat sinyal tuh banyak dijual. Itu boleh nggak penguat sinyal? Nggak boleh. Sangat tidak boleh. Sajab sangat tidak boleh. Jual resmi Pak. Nggak ada resmi Pak. Coba justru Bapak kalau tahu di mana jual, sampaikan ke kita. Tapi biasanya dijualnya di toko-toko online itu penguat sinyal. Apa Nah gitu itu, kalau di toko-toko sudah nggak berani semua. Kita contoh di Genteng aja. Kita ke sana nggak ada cari. Sulit sekarang. Berarti carinya memang ya beli istilahnya ada, tapi ya secara diem-diem tadi. Secara terbuka dijual tidak ada. Saya yakin tidak ada. Karena memang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada izinnya. Karena Bukan tidak ada izinnya Mbak maksudnya kenapa ini Anas. tidak Meluruskan ya. Ah. Ini memang tidak diizinkan. Alasannya seperti apa Pak? Mungkin biar lebih paham. Karena yang dijual oleh masyarakat, oleh pedagang-pedagang itu rata-rata adalah sistemnya adalah ini frekuensinya all band. Artinya itu lebar. Lah, Sinyal itu ya? kalau memang itu kuat sinyal itu digunakan atau diadakan oleh masing-masing operator, itu boleh. Okay. Contoh mungkin di JTB, langganan dengan Telkomsel. Pak, di sini kurang kuat sinyalnya, bisa dikuatkan. Tapi Telkomsel yang menyiapkan. Jadi akhirnya penguat sinyal itu khusus memang cukup di bandnya Telkomsel saja, tidak mengganggu punya orang lain. Karena di sebelah situ ini kan frekuensi itu coupling Mbak. Ini coupling ini Telkomsel, coupling XL, Smart kan gitu. Itu yang kadang di mana yang saya di pengeboran minyak, di yang terpencil ada penguat sinyal itu boleh ya Pak kalau itu ya?
semuanya sampaikan tidak Yang boleh. punyanya- Yang boleh itu ada yang bisa menguatkan tadi adalah masing-masing operator. Jadi provider. Jadi perusahaan itu harus minta ke iki langganan ke siapa? Nggih, nggih. Oh XL. Ya ke Tapi XL. kalau yang lepas tanpa dari masing-masing operator itu tidak boleh. Tidak Karena langsung boleh. nutup Iya. jalur yang lain ya. Itu yang pernah kita alami semua teman-teman di lapangan ini adalah mesti frekuensinya lebar, menutup kanan kiri. Sehingga operator yang lain itu tadi pada akan komplain ke kita gitu ya. Itu sering. Baik. Ini mungkin juga ada yang masuk nih, Mas Pulung. Nah ini kita langsung menjawab pertanyaan ya Pak. Dari Pak Agus Alifatoni Rohmansyah JZ13 GGN Rapi wilayah 1304 Bojonegoro, lengkap banget ini. Tolong untuk dibantu penertiban Pak karena banyak gangguan frekuensi ketika kami menggunakan repeater kanal koordinasi Rapi Bojonegoro. Ini pertanyaan dari YT. Dari YouTube. Dari YouTube, ya. oke. Gak nyongkor aku nggawe radio rakitan tiba-tiba iso ganggu penerbangan izinnya piye Pak ke Balmon Surabaya dari Mbak Iin. Kemudian Mbak Tari bertanya dendanya berapa Pak pelanggar. Kemudian Pak Ahmad, loh aku beli online iki penguat sinyal TV di online. Piye toh? Piye, berarti Pak? Online aja akeh. Ya, banyak kok kalau mungkin denda dulu, mungkin Bu Dewi nih. Dendanya berapa pelanggar? Ya, untuk denda memang kita lagi concern sesuai dengan PP 43 dan Permen 09 tahun 2023. Jadi sudah diatur tentang denda administratifnya. Jadi denda ini tergantung pelanggarannya Mas, Mbak. Jadi memang kalau misalnya kita melanggarnya itu adalah tanpa izin frekuensi radio, maka dia ada poin dan bobotnya. Oh, ada poin. Jelas dia akan lebih tinggi dibanding dengan jenis pelanggaran yang tidak sesuai parameter teknis. Kenapa? Karena tidak sesuai parameter teknis itu dia sudah izin namun memancarnya tidak sesuai parameter teknis. Nah, nanti ada simulasi perhitungannya ketika nanti kita misalnya contoh ya Mbak ya untuk pelanggar yang tidak punya izin, maka dia Simulasi ya, betul penghitungan sekali. denda nih, mungkin bisa dibaca juga oleh masyarakat ya. Nah, betul. Jadi di sini kita simulasikan kalau misalnya dia tidak ini untuk yang APT ini, Mbak. Jadi ini untuk pelanggaran jenis pelanggaran menggunakan alat perangkat telekomunikasi tanpa izin, tanpa sertifikasi maksud saya. Tanpa disertifikasi dia langsung kena indeksnya itu adalah 0,2 kali tarif maksimumnya dia 5.000 dikalikan karena ini APT dia kena tarif tertinggi sebesar 100%. Nah, dikalikan dengan tarif dendanya. Tarif dendanya itu 100.000. Jadi untuk satu perangkat itu dendanya sekitar 100 juta. Itu untuk satu perangkat dan berbadan usaha. Jadi berbadan usaha, karena kalau untuk perorangan ketika dia hanya menggunakan mungkin dia tidak tahu ya bahwa perangkatnya, misalnya kita beli perangkat, ternyata perangkatnya tidak sertifikasi dan dia memang dikenakan denda tetapi dia indeksnya 0 karena dia perorangan. Oh itu. gitu. Kita bisa Ini lihat aturannya nanti. berarti sudah lama ya Bu ya? Aturan ini Baru, khusus baru. untuk denda betul. Oh baru. Baru jalan tahun 2023 tadi. Betul. Baru 1 tahun tapi baru berjalan tahun ini. Betul. Jadi untuk yang khusus mengatur besaran dendanya itu ada di PP 43 dan Permen 09 tahun 2023 seperti itu. Nanti masing-masing pelanggaran beda lagi Mbak. Jadi ini untuk APT, kemudian untuk frekuensi radio dan tidak sesuai parameter teknis nanti akan ada bobot dan zona masing-masing. Jelas itu zona dibagi 1 sampai dengan 5. Kalau zonanya 1 berarti dia adalah tarif tertingginya. Gitu. Ada indeksnya. Itu terlampir dalam Permen 09 tahun 2023. Nah ini kemudian sebenarnya juga kita bertanya kepada Pak Agus nih bagian penertiban. Kalau ada laporan dari Pak Agus juga ini, sama Pak Agus. Pak ini, Agus Pak, menjawab Pak Agus sendiri. Kalau ada laporan seperti itu gimana Pak? Caranya kalau misalnya tidak ada acara seperti TV seperti ini, kemana nih mereka mau laporan atau ada kanal khusus? Terkait dengan pelaporan tadi ya Pak ya. Memang kami sering mendapatkan seperti itu, tapi kami akan mengarahkan dengan cara yaitu mengirim surat ke kami. Misalkan itu contoh itu tidak mengganggu, berarti dia hanya menginfokan bahwa di mana di Bojonegoro ya itu banyak pengguna frekuensi yang ilegal. Nah, monggo saja nanti bisa mengirim surat ke kami atau mungkin nomor ke WA kami ke saya itu. Menunjukkan atau mungkin lokasi-lokasi mana yang sekiranya keberadaan si pelanggar ini atau yang ilegal. WA-nya yang ada di Instagramnya Balmon Surabaya itu kah? Atau
Itu juga yang salah Itu satu bisa. untuk call center. Bisa. Center Balmon Surabaya. Call center bisa. Call center ya. Call center Jadi Surabaya. memang dimudahkan loh Bu, untuk Iya. bertanya langsung ke Balmon. Langsung laporan Iya. begitu ya. Nah ini termasuk tadi ini penguat sinyal TV beli online. Piye Pak? Nah ini Pak Ahmad. Wis copoten, wis salah Bangku kok. kena denda. Ini ada pertanyaan yang belum kejawab sih Bu. Apa itu? Bagaimana ngurus izin ke Balmon Surabaya? Nah pengurusan izin. Ya, itu yang Syaratnya apa? Ya mungkin akan saya luruskan ya Pak ya. Bahwa Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Surabaya atau UPT-UPT yang lain, karena Balmon itu ada di seluruh Indonesia ada ya. Setiap provinsi ada Pak ya. Jadi saya sampaikan bahwa proses perizinan Balmon tidak mengurusi masalah izin. Izin semuanya terpusat karena manajemen frekuensi harus satu pintu. Lah, Balmon adalah UPT-UPT yang ada di seluruh Indonesia ini adalah sebagai corong informasi. Dan membantu kepada masyarakat mungkin kurang paham dan sebagainya. Gini loh tata caranya, ini loh syaratnya. Tidak harus datang ke kantor, tidak ada call center tadi, langsung WA, langsung telepon, langsung silakan. geng-geng. Kalau butuh asistensi nanti didampingi, didampingi. Hari ini banyak yang datang ke kantor, kita dampingi, caranya begini, caranya begini. Untuk mengurus izin tadi. Iya, sistemnya sudah online semuanya, tidak harus datang ke kantor bawa apa, kok nggak perlu. Kalau perlu cuma tanya aja begini, oh caranya begini, nanti dikerjakan ini di rumah, dilengkapi sendiri semua, di-download, pakai buka dulu, pakai apa, bikin web dulu, nanti di-download di situ udah, nanti ada proses izinnya. Terus nanti akan ada jawaban, pusat pada ada jawab. Kalau belum bisa diproses kenapa? Itu pada akan kurang persyaratan, kurang ini, kurang itu, atau mungkin yang paling fatal tadi saya sampaikan. Kenapa nggak bisa diberikan izin? Yaitu tadi, infrastruktur spektrumnya di situ sudah dimungkinkan. Tidak mungkin diberikan karena sudah jenuh tadi. Itu bisa terjadi. Di Jawa Timur yang khususnya adalah frekuensi PHF ya, ini sudah tidak bisa diproses. Kalau saking penuhnya. Frekuensi Kalau ini dipaksakan, yang terjadi adalah gangguan. Hari ini gangguan di Jawa Timur ini, hari ini ada 3 gangguan yang harus kita tangani. Pertama tadi AirNav, terganggu radio siaran tadi. Kemudian radio siaran itu sendiri, BSR di Madura sana, di Bangkalan, terganggu juga. Kemudian repeater yang di Mojokerto, laporan juga keganggu. Jadi hari ini ada 3 gangguan yang harus kita tangani. 1 sudah oke, AirNav sudah oke. Karena untuk pelaporan bandara itu, tidak ada kata hari libur apa, harus kita segera tangani itu. Jadi waktu kebetulan hari Sabtu kemarin libur, kita pas ya ada upacara, kita harus langsung habis upacara langsung tangani, hari itu juga selesai. Karena kalau sinyal pengganggu itu sifatnya kontinu, insya Allah kita tidak sombong ya Pak ya, teman-teman kita pasti tidak butuh waktu lama. Karena alat kita sudah akan mengarah. Kalau sinyalnya kontinu, radio siaran kan on terus. Nah pasti kan manteng gini ya. Nah ini alat kita sudah mengarah, arahnya ke sana loh. Langsung Sudah kita ikuti aja udah. Sanksinya apa itu Pak untuk yang ini? Oke, ini tadi sudah sampaikan Mbak Ipit ya, berkaitan dengan sanksi itu karena ya itu tadi, karena masyarakat pada umumnya awal itu belum tahu persis ya, bahwa mungkin alat saya itu bocor dan mungkin tidak tahu kalau tidak pakai alat karena barang gaib tadi kan ya. Tentunya harus kita beri penjelasan, kemudian kita peringatkan, atau surat pernyataan Pak jangan mengulangi lagi, kalau tidak punya izin ini jangan menggunakan lagi sebelum izin ada. Kalau yang punya izin termasuk tadi yang bocor tadi, segera pernyataan, segera sanggup untuk memperbaiki alatnya, perangkatnya. Nah itu baru setelah diperbaiki lapor ke kita. Kita nanti akan kita ukur kembali, kita ukur parameter teknisnya ke sana, teman-teman ke sana, atau di kantor ya bisa ya, kita lihat, sudah nggak keluar di bandnya penerbangan, berarti sudah oke, monggo digunakan kembali karena sudah berizin tadi Pak, saya sampaikan tadi. Seperti itu. Wah ini jadi sebuah insight baru loh kita ini. Iya, makanya kita Jawa Timur VHF-nya Pak ya, yang jenuh. VHF-nya sudah jenuh, sudah penuh. sudah Full. penuh, full. Nah biasanya kadang-kadang suka ada yang, belum bikin radio lagi nih, udah penuh. Kalau bisa jangan, susah. Kita rehat dulu sebentar. Berarti kalau ada signal hack
Kayaknya kita butuh diskusi tambahan kayaknya. Katanya minggu depan masih bisa dilanjut ini. Karena banyak banget yang masih harus mungkin kita tanyakan. Mungkin pas cangkruan nanti kita coba tambah ini aja lagi kali ya. Cocok. atau mungkin gini nih, kalau teman-teman pengen tahu langsung ke IG-nya. Ya, balmon.surabaya. Boleh, Karena memang monggo, acara hari silakan. ini juga dipersembahkan secara khusus oleh Balmon Nggih. Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya. Surabaya. Mudah-mudahan Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Surabaya juga bisa mempersembahkan acara-acara diskusi berikutnya supaya masyarakat lebih paham lagi ya. Nah, ini mungkin di waktu yang sangat singkat mungkin ada pesan dari masing-masing yang hadir pada malam hari ini. Mungkin salah satunya terkait dengan apakah pidana itu berdiri sendiri atau mungkin bersama juga dengan institusi kepolisian atau seperti apa nanti ininya. Mungkin dari Bu Evit dulu, baru nanti ke Bu Dewi, Pak Agus, dan terakhir Oke, terkait pidana tadi, jadi dari tim Balmon sendiri itu sebenarnya ada yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Oh, ada ya. Jadi untuk kegiatan penertiban itu kita setelah dilakukan monitoring tadi oleh tim PFR-nya, jika ditemukan pelanggaran itu akan ditindaklanjuti untuk kegiatan lidik maupun sidiknya itu oleh PPNS kita sendiri. Oh, oke. Gitu. Bisa sendiri. Dan kita juga ada pendampingan dari tim kepolisian, itu ada namanya Korwas PPNS. Nah, itu nanti akan yang mendampingi kita. Jadi kita berkonsultasi, termasuk untuk yang menghubungkan antara kita dengan pihak kepolisian. Itu ada Korwas PPNS di Polda. Gitu. Jadi ini sudah leg spesialis ya untuk undang-undang telekomunikasi. Karena kita undang-undang khusus. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kebetulan yang kita pakai ini kan seragam BPNS ini, kami bertiga. Oh, bertiga ini ternyata. Kontes ada rencana. Iya, ini termasuk saya sebenarnya juga PPNS juga ya. Jadi Ya, kebetulan. Dan saya mungkin jujur sudah pernah mempidanakan orang juga gitu ya. Sudah pernah ya, Pak ya? Sudah pernah. urusan barang goib yang tidak kelihatan. Mungkin Bu Dewi menyampaikan pesan juga secara singkat kepada masyarakat, monggo. Iya, kepada masyarakat, mari kita jaga frekuensi. Frekuensi tertib, komunikasi lancar. Ya, frekuensi tertib, komunikasi lancar. Ada lagi frekuensi asik, izin C. Betul kita kan ya? Ada jargon kita itu ada itu. Oh, ada juga. Ya. Ya. Saya sudah cocok belum kerja? Pak Agus, monggo. Saya juga pesan ke masyarakat ya, pengguna frekuensi, silakan saja untuk melapor ke kami apabila dirasa itu informasi atau gangguan, monggo saja, dengan secepatnya insya Allah kami akan merespon dengan cepat. Itu mungkin dari kami. Deh, Berusaha merespon dengan cepat. berusaha merespon dengan cepat. Pertanyaannya berikutnya mungkin Mbak Sular yang bisa menjelaskan, kalau ada gangguan yang legal ya, ini Betul. kemana Pak? Ke IGK, kemana? Dan kalau nggak salah di aplikasi juga ada aplikasi trouble ticket, apa itu Pak? Betul. Trouble ticket itu sudah merupakan pintu kita, aplikasi kita. Itu bisa langsung ke situ. Kalau mungkin belum tahu, nanti bisa diarahkan ke trouble ticket belum tahu, nanti akan diarahkan ke teman kita. Tentunya melalui WA dulu, media kita banyak masuk itu, bisa pakai WA, bisa pakai IG tadi. Ya mungkin telepon langsung buka, bisa, monggo dipersilahkan. Datang ke kantor boleh Pak? Boleh, sangat boleh. Tapi kita tidak berharap datang ke kantor cuman gitu aja, menurut saya kok membuang-buang waktu. Karena apa? Kita pelayanan kita sudah siap. Telepon pun pasti diangkat, insya Allah diangkat. WA pun akan dijawab apa yang kebutuhan yang diperlukan. Sepanjang kita tahu dan itu fungsi kita pasti akan dijawab. Seperti itu Pak, kita nggak akan mempersulit siapapun. Sepanjang itu memang fungsi kita, tugas kita pasti akan dijawab. Dan apa yang dibutuhkan akan dijelaskan. Seperti itu. Oke. Dan untuk masyarakat Pak Sular, apa yang harus diwaspadai atau mungkin dijadikan atensi, katakanlah kita sebagai pengguna handphone yang ternyata handphone ini pun juga Paling nggak kita nggak di bawah monitoringnya Balmon ya. nggak kena hukum lah nanti. Nah, itu dia. Monggo Pak Sular. Oke, ya perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara umum, yang perlu diketahui, yang perlu digarisbawahi adalah spektrum frekuensi radio adalah sumber alam yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan itu makalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, Direktorat SDPPI harus mengeluarkan regulasi untuk mengatur penataan spektrum itu. Perlunya apa? Karena ini kalau tidak diatur saja masih banyak gangguan, apalagi tidak. Kayak apa? Ruwet Pak urusan Pak. Karena ini frekuensi ini harus digunakan harus pada tempatnya masing-masing. Tadi disampaikan Mbak Ipin, Mbak Dewi dan sebagainya sesuai ketentuan. Ketentuannya apa? Ya sesuai ketentuan regulasi. Makanya harus berizin. Karena kalau nanti jenengan berizin akan tahu
Saya itu harus menggunakan frekuensi berapa sih? Powernya harus berapa sih? Nah, alat ini harus bersertifikat, jenisnya apa saja, semuanya komplit ada. Jadi kalau nanti Bapak berizin pasti di situ tertera frekuensinya berapa, powernya harus berapa, nah jenisnya itu jenis apa. Lah kalau sudah pada tempatnya masing-masing, paling tidak adalah kita bisa meminimalisir gangguan. Gangguan spektrum pasti ada, nggak mungkin nggak akan ada gangguan, karena namanya juga istilah bola liar. Spektrum itu kan udara. Ya, paling kalau misalnya legal kita bisa lapor bahwa ini akan dibantu. Paling tidak kalau punya izin itu ya gangguan tidak terlalu banyak. Kalau toh ada itu biasanya itu tadi kurang yang si punya atau yang penyelenggara tadi kurang, istilah orang bahasa Jawanya kurang kopen lah ya. Alatnya itu dibiarin saja tanpa ada di pemeliharaan, tanpa dilihat mungkin ini sudah mungkin alatnya sudah perlu diganti filternya dan sebagainya. Nah itu kalau dibiarkan ya namanya juga elektronik. Baik, Pak. Walaupun sertifikat pun juga akan menjadi bocor tadi gitu, Mbak. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh semuanya dan Balmon sudah terbuka ya. Benar. IG, WA, call center, bahkan kantornya pun juga ada trouble ticket juga aplikasinya. Trouble ticket juga ada ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat masyarakat. Baik. Sebelum kita tutup kita jargon bareng-bareng nih ya. Tadi frekuensi asik. Izin sih. Ya. Berarti bareng-bareng ya kita sebagai penutup acara pada malam hari ini. Dihitung atau gimana? Nggak usah langsung. Oh nggak usah. Kita pakai frekuensi spektrum untuk kita ngomong ya. Oke. Ini jargon dari Balmon. Frekuensi asik. Izin. Terima kasih sekali lagi Pak Sular, Pak Agus, Pak Bu Dewi dan juga Bu Evi. Terima kasih juga untuk Balmon Spektrum Frekuensi kelas 1 Surabaya.